Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Pada pagi hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Intan, guru bimbingan konseling. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan ganda atau biasa disebut dengan multiple intelligence. Tujuannya yaitu apa sih? Dapat mengenal potensi dan kecerdasan serta mampu mengembangkan potensi dan kecerdasan yang dimilikinya ya. Persepsinya apa? Yaitu setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Profesor Howard Gardner, seorang ahli psikologi kognitif dari Universitas Harvard, meneliti tentang kecerdasan manusia. Ia menemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa kecerdasan. Tidak hanya satu kecerdasan, ia menyebutkan dengan kecerdasan ganda atau intelijensi ganda, multiple intelligence. Kita harus mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meraih kesuksesan. Nah, pengertian kecerdasan sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yang diturunkan dari interleger yang berarti cerdas atau tajam. Dalam psikologi Inggris, Charles Spearman mengemukakan tentang faktor umum atau G-faktor dengan menggunakan analisis faktor. Spearman menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan kognitif general yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Sebenarnya ada banyak yang mendefinisikan kecerdasan ganda, termasuk juga para ahli. Ada juga yang bilang bahwa kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, berinteraksi dengan manusia lainnya yang dekat dengan kita. Sekarang di sini ada macam-macam atau jenis-jenis kecerdasan. Ada 8 ya. Yang pertama kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik tubuh, yang kelima kecerdasan musik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan natural. Di sini ada karakteristik kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Karakteristiknya apa? Nah, di sini kalian nanti masuk dalam kecerdasan apa, kalian bisa tulis ya. Yang pertama, kalau kecerdasan linguistik itu dia bisa mendengarkan dan merespon setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Yang kedua, dia bisa menirukan suara, bahasa, membaca dan menulis. Yang ketiga, belajar melalui menyimak, membaca dan menulis serta diskusi. Yang keempat, menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, menafsirkan, dan mengingat apa yang diucapkan. Yang kelima, membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan, atau menerangkan. Yang keenam, berbicara secara efektif kepada beragam pendengar, beragam tujuan, dan mengetahui cara berbicara secara sederhana, fasih, dan bergairah. Yang ketujuh, menulis secara efektif, memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan kosakata yang efektif. 8. Memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa lainnya. Yang kesembilan, menggunakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kalau yang kedua tentang kecerdasan, karakteristiknya logika matematika. Jadi ini karakteristik kalau kalian punya kecerdasan logika matematika itu apa aja. Yang pertama yaitu bisa merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. Yang kedua, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu, dan hubungannya sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita.
Yang keempat, menunjukkan keterampilan memecahkan masalah secara logis. Yang kelima, memahami pola-pola dan hubungan-hubungan. Yang keenam, mengajukan dan menguji hipotesis. Yang ketujuh, menggunakan bermacam-macam keterampilan matematis seperti memperkirakan, perhitungan logaritma, menafsirkan statistik, dan informasi visual dalam bentuk grafis. Yang kedelapan, berpikir secara sistematis dengan mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, dan merumuskan berbagai model. Dan yang terakhir, mengungkapkan ketertarikan dalam karir seperti bidang akuntansi, teknologi informasi, mesin, dan ilmu kimia. Yang ketiga tentang karakteristik kecerdasan spasial. Yang pertama yaitu belajar dengan melihat dan mengamati, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruangan, merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan mental, berpikir dalam gambar dan memvisualisasikan detail. Kemudian membaca grafik bagan peta dan diagram visual. Terus menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran, atau objek repro lain dalam bentuk yang dapat dilihat. Keenam, menikmati bentuk hasil 3 dimensi seperti objek origami, jembatan tiruan, dan maket. 7. Cakap mendesain secara abstrak. Kemudian terakhir, menciptakan bentuk baru dari media visual spasial. Terus yang keempat ada karakteristik kecerdasan kinestetik tubuh. Nah, di sini menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan, mengembangkan kecerdasan dan rasa terhadap waktu. Kemudian belajar dengan lebih baik jika terlibat langsung dan berpartisipasi. Selanjutnya yang keempat, menikmati secara konkret dalam mempelajari pengalaman-pengalaman seperti perjalanan ke alam bebas. 5. Berpartisipasi dalam bermain peran dan permainan ketangkasan. 6. Menunjukkan keterampilan atau mendemonstrasikan keahlian dalam bidangnya. Ini kalian termasuk kecerdasan apa ya? Karakteristiknya udah ibu sebutkan. Nanti tugasnya kalian bisa menulis dalam kertas ya. Karakteristik kecerdasan musik selanjutnya yaitu mendengarkan dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai musik. Menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara alam pada suasana belajar, atau senang merespon terhadap musik secara kinestetik. Mengenali dan mendiskusikan berbagai gaya musik, aliran, dan variasi budaya. Kelima, mengoleksi musik dan informasi mengenai musik dalam berbagai bentuk. Keenam, mengembangkan kemampuan penyanyi atau memainkan instrumen secara mandiri. Yang ketujuh, mengembangkan referensi kerangka berpikir pribadi untuk mendengarkan musik. Yang kedelapan, mengembangkan improvisasi dan bermain dengan suara atau bunyi. Selanjutnya ada karakteristik tentang kecerdasan interpersonal, yaitu pertama terkait dengan dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau kalian senang sosialisasi, senang berteman dengan teman-teman yang banyak, termasuk dalam kecerdasan interpersonal. Selanjutnya mengetahui dan menggunakan cara-cara yang beragam dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, gaya hidup orang lain. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dan menerima bermacam peran yang perlu dilaksanakan. Keenam, mempengaruhi pendapat dan perbuatan orang lain. Yang ketujuh, memahami dan berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Nomor 8, menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan grup yang berbeda. 9, mempelajari keterampilan yang berhubungan dengan penengah sengketa. Yang ke-10, tertarik pada karir yang berorientasi interpersonal seperti mengajar, pekerjaan sosial, dan konseling. Selanjutnya kaitannya dengan karakteristik kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi inter, kalau yang ini intra. Jadi kalau intra itu ada kaitannya dengan sistem bawah sadar atau emosi. Yang pertama, sadar akan wilayah emosinya. Yang kedua, menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Yang ketiga, mengembangkan model diri yang akurat. Yang keempat, termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuannya.
lingkungan. Yang kelima, membangun dan hidup dalam suatu sistem nilai etika atau agama. Yang keenam, bekerja mandiri. Yang ketujuh, mengatur secara kontinu pembelajaran dan perkembangan tujuan personalnya. Yang kedelapan, berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya sendiri. Yang kesembilan, berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Yang terakhir, memberdayakan orang lain atau memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya, ada kecerdasan natural. Apa saja sih karakteristiknya? Yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan kedelapan dari kecerdasan yang tidak termasuk teori asli multiple intelligence dari Gardner. Kecerdasan ini terkait dengan sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan, misalnya mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksi terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan, dan kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisisan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Nah, jadi kalau kalian suka dengan alam, kalian punya hobi naik gunung atau mungkin hobi suka piknik selfie-selfie, itu berarti kalian bisa mempunyai kecerdasan natural. Nah, itu macam-macam kecerdasan yang Ibu tampilkan. Kalian nanti bisa menulisnya dalam tugas Google Classroom ya. Kalian buka Google Classroom-nya, kemudian Ibu akan menuliskan tugas apa saja yang harus kalian tulis tentang kecerdasan. Terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.